Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 11A TKJ. Baiklah, kali ini saya akan membuat video ceramah singkat tentang ilmu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak, Ibu, beserta tamu-tamu undangan yang lainnya, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk mengawali pembicaraan kami, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya, kita sekalian bisa aktif mengikuti kegiatan kultum tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia kepadanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ilmu mempunyai peran penting dalam pelajaran hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenar. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang muslim, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan di mana saja harus tetap kita cari, sekalian di negeri Cina. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu kita ingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan sehari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu dimulai dini. Berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah tampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan, bahkan teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa
bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula, bila belajar di waktu dewasa, maka dia akan mudah untuk mengingat, menerima sesuatu ilmu, tapi mudah untuk melupakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus merasa terugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun. Bab mengenai waktu ataupun tempatnya, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bila tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya yang telah kita dapat. Demikianlah uraian singkat yang kami sampaikan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.